Bacaan pertama menurut Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9. Ya Tuhanku, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau memuji nama-Mu. Sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Benteng orang asing itu tidak berdiri lagi sebagai kota, dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang bengis akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Tetapi kegaduhan orang-orang asing itu akan Kau bungkam, seperti panas terik oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang bengis itu akan dihentikan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak
Bacaan kedua menurut Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dari aku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 1 hingga 14 dibacakan dari terjemahan baru edisi 2. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya itu telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu, ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, khotbah ini akan didasarkan pada Filipi pasal yang keempat yang tadi dibacakan sebagai bacaan kita yang kedua.
Jika dalam percakapan sehari-hari ketika Anda ngopi, ngeteh, ataupun sedang bertemu dengan teman-teman lama dan tiba-tiba ada yang mengajukan pertanyaan yang agak serius, walaupun tetap dalam situasi rileks, kira-kira apa yang kemudian menjadi jawaban kita ketika orang berkata, "What makes you happy?" Apa yang membuat kamu happy atau gembira? Kira-kira jawaban pertama apa Bapak Ibu yang kemudian muncul di dalam benak kita ketika dalam percakapan sehari itu pertanyaan itu muncul. Yang langsung muncul di dalam benak adalah mungkin kita akan menjawab uang, dan bukan sekedar uang tetapi uang yang banyak, dan itu yang membuat kita happy. Itu yang saya rasa juga akan membuat Bapak Ibu happy kan? Lalu mungkin jawaban yang lain adalah cinta dan kasih sayang, khususnya bagi mereka yang sedang dalam keadaan patah hati, butuh cinta yang baru, relasi yang baru, mendambakan sesuatu yang baru. Jawaban itu mungkin muncul gitu ya. Dan Bapak Ibu akan berkata, apa gunanya punya uang kalau nggak ada teman berbagi dan menikmati? Jawaban apa lagi yang kemungkinan muncul Bapak Ibu selain uang, cinta atau relasi? Mungkin di usia tertentu orang akan menjawab, yang penting sehat Pak WP, walaupun agak menderita kalau sehat tapi nggak punya uang. Tetapi yang penting sehat, sehat itu sumber kebahagiaan yang luar biasa. Kalaupun nggak sehat kan uangnya juga habis untuk ke dokter. Mungkin sebagian orang akan menjawab jawaban yang agak nggak biasa ya, karena uang udah punya, relasi sudah ada, dan kemudian cukup sehat. Sebagian orang akan berkata bahwa saya itu happy Pak kalau ngelihat orang lain happy. Makanya saya memberi diri saya, melayani, memperhatikan orang lain, ngelihat orang lain makan, menikmati situasi yang luar biasa dan saya berkontribusi untuk itu juga membuat hidup saya merasa happy. Merasa bermakna bahwa yang saya punya ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Barangkali masih ada jawaban lain Bapak Ibu, what makes you happy? Apa yang membuat kita gembira ya? Uang udah, cinta dan kasih sayang, kesehatan, hidup yang bermakna. What makes you happy? Ya kalau bisa semuanya Pak gitu loh. Kalau punya semuanya kan hidup itu terasa sempurna dan hidup itu bahagia. Itu sangat jelas. Saudara-saudara tidak salah kan kalau orang kemudian bekerja agar dia bisa mengumpulkan uang dan menikmati sesuatu kan. Barangkali dia mengidamkan barang tertentu sejak dia masih anak-anak tuh. Nggak kebeli karena mahal, di usia sekarang barang itu kebeli. Nggak heran dong orang kalau mencari cinta dan kasih sayang, orang yang menerima dia apa adanya. Karena memang itu kebutuhan kita. Gak salah orang berjuang untuk itu. Gak salah dan juga orang berjuang untuk menjaga kesehatannya kan. Makan yang sehat, kemudian berolahraga, apapun Pak. Yang penting bahagia, sehat. Gak salah juga kan orang kalau kemudian aktif di sana sini. Mencoba menemukan sumber kebahagiaan itu dengan menjadi berarti. Gak keliru kan. Nah sayangnya Bapak Ibu walaupun sumber-sumber kebahagiaan tadi nggak salah, nggak keliru, uang, cinta, kesehatan, rasa bermakna, mungkin sebagian menambahkan keluarga di dalamnya. Tetapi sumber-sumber kebahagiaan ini kan nggak stabil di dalam hidup kita kan. Misalnya soal uang saudara-saudara, nggak selalu stabil kan kondisi keuangan kita. Nggak stabilnya kalau naik ya nggak apa-apa puji Tuhan. Tetapi kalau nggak stabilnya turun gimana? Begitu pula dengan cinta dan kasih sayang yang kita miliki. Gak selalu stabil kan. Suami, istri, pacar gak selalu menyenangkan kan. Kadangkala mereka bisa datang malah dengan membawa kejutan yang membuat kita merasa tersiksa. Gak bahagia. Bisa kan? Demikian juga kesehatan kita Bapak Ibu. Gak selalu stabil kan. Saya sebelum berkhotbah saya ngelihat seorang teman kirim sebuah video dan berkata begini, hidup dan mati nggak ada yang tahu bro, lihat nih temen nih lagi mimpin pujian tahu-tahu ambruk langsung ke surga.
Kita nggak pernah tahu dalam kondisi seperti apa itu akan terjadi. Kesehatan kita nggak akan selalu stabil. Itu bagian dari realita kehidupan kita. Begitu pula ketika kita memberi kepada sesuatu dan berharap kita mendapatkan hidup bermakna. Tetapi respons orang kan nggak selalu ucapan terima kasih kan. Respons orang bisa berupa sesuatu yang lain yang membuat kita bertanya, ngapain ya saya ngelakuin ini semua ya? Jadi kalau sumber-sumber kebahagiaan itu uang, kondisi kesehatan, cinta, relasi, dan hidup yang bermakna itu enggak stabil dan bisa diambil dari hidup kita kapan saja dan di mana saja. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita enggak punya semuanya? Seringkali orang begini ya Bapak Ibu ya. Dia punya banyak resources, banyak sumber untuk kebahagiaannya. Nggak mungkin tunggal kan. Ada uang, cinta relasi, kesehatan, dan kemudian rasa bermakna. Dia punya semua sumber-sumber itu. Tetapi ada kalanya di dalam hidup bahwa sebenarnya yang paling utama itu misalnya, yang paling menopang hidup seseorang itu misalnya cinta dan relasi itu ya. Itu topangan utama itu. Lalu tiba-tiba terjadi masalah di sini. Ya, entah pasangannya meninggalkan dia atau apapun yang terjadi. Lalu kemudian dalam kondisi stres, putus asa, sebagian kemudian memberanikan diri untuk mengakhiri hidupnya. Orang pasti bertanya gini, loh ngapain dia mau mati? Ngapain dia stres? Ngapain dia depresi? Dia kan cuma kehilangan pasangan kan? Duitnya masih banyak kan? Badannya masih sehat kan? Masih bisa bermakna untuk memberkati hidup orang lain kan? Ngapain dia bunuh diri? Ngapain dia stres? Ya karena satu hal itu yang menjadi penopang utama dalam hidupnya. Jadi ketika penopang utama itu rubuh, walaupun dia masih punya resources yang lain, keluarganya menyayangi dia, hidupnya bermakna bagi orang lain. Uangnya masih ada, tetapi ketika divonis penyakit tertentu, ambruk. Nah dalam kondisi ambruk, orang lain akan selalu bertanya, kenapa sih mesti ambruk? Kan support keluarga ada, kan duit ada, kan hidupnya jadi berkat untuk orang lain. Situasi-situasi tertentu di dalam hidup kita, Bapak Ibu, akan menyingkap apa yang sebenarnya menjadi tiang utama yang membuat hidup kita tetap jalan. Lalu bagaimana kalau resources itu semua tidak tersedia? Nggak punya duit, ditinggalkan sendiri atau dikhianati, nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk orang lain, hidupnya nggak bermakna, plus punya problem kesehatan. Seperti kata pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing pula. Bagaimana kalau situasi itu kompak terjadi dalam sebuah momentum? Masih adakah kesempatan untuk merasa happy, merasa gembira, merasa bahagia? Bapak Ibu tentu tahu jawabannya. Nah di dalam realita yang biasa terjadi itu, kita Filipi itu memberi kontras yang berbeda dari yang selama ini kita percakapkan, yang selama ini kita lihat. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia ada dalam penjara Roma. Penjara Roma waktu itu berbeda dengan penjara masa kini yang orang sudah diputuskan masa hukumannya baru masuk penjara. Nanti di korting, di diskon, dapat potongan sehingga jumlahnya makin berkurang. Kalau perlu penjara itu bisa dibuat lebih nyaman kan. Bawa masuk AC, akuarium lah, segala macam dan yang lainnya yang kita saksikan di negara entah mana itu. Tetapi penjara waktu itu adalah sebuah tempat di mana kalau sang penguasa memutuskan untuk seseorang masuk penjara, ya sudah. Keluarnya kapan? Ya kalau enggak mati, seenak hati sang penguasa. Dan Rasul Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia ada dalam penjara. Di dalam penjara jelas duit tidak ada. Enggak punya uang saudara-saudara. Kondisi kesehatan juga pasti tidak menentu di dalam penjara karena enggak ada suplai makanan.
Kondisi penjaranya juga buruk. Cinta dan relasi ya jangan bicara. Dia terpisah dari orang lain. Dia harus sendiri. Dan menjadi bermakna, tentu tidak banyak apa yang bisa dia lakukan ketika dia dalam penjara dibandingkan ketika dia di luar. Tetapi dalam kondisi minus semuanya itulah dia menuliskan surat Filipi ini. Kalau dihitung jumlah ayatnya 104 ayat. Bapak Ibu boleh hitung deh, tapi jangan sekarang ya. Nanti dihitung 104 ayat dan di dalam 104 ayat itu ada 16 kali perintah bersukacitalah atau bergembiralah. 16 kali, hampir 20% mewarnai percakapan yang ada dalam surat Filipi. Bersukacitalah, bergembiralah. Padahal dia sendiri sedang dalam kondisi internal yang enggak baik. Plus dia mendengar jemaat di luar terpecah belah. Makanya dia menasihati Eudia dan Sinteke, dua perempuan yang menjadi pemimpin jemaat yang berkonflik. Plus dia mendengar juga jemaat yang ada di kota Filipi itu bergumul dengan kekurangan. Itu sebabnya dia menulis di ayat yang ke-6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ada kondisi internal yang bisa membuat Rasul Paulus tidak gembira. Ada kondisi eksternal yang membuat Rasul Paulus juga mestinya enggak gembira. Tetapi ketika dia memerintahkan bersukacitalah 16 kali itu, selalu ada penegasan yang dia katakan. Bersukacitalah ayat 4, senantiasa berarti terus menerus dalam Tuhan. Nah, barangkali inilah kata kuncinya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita di dalam hidup ini punya source, punya sumber untuk kebahagiaan dan itu nggak salah. Uang, cinta atau relasi, kesehatan, rasa bermakna, sumber-sumber kegembiraan yang nggak salah. Tetapi seperti sumur, sumber-sumber kegembiraan itu kadangkala mengering. Kita butuh sumber kebahagiaan yang cukup dalam sehingga dalam segala situasi tidak mengering. Semakin dalam sumber itu, dalam masa kering pun dia akan mengeluarkan air. Ini nggak kebayang nih untuk kita yang di Surabaya. Saya nggak tahu sumur kita barangkali 10-15 meter. Tetapi kalau di NTT, di daerah Misi yang kita sering kali pergi 150 meter. Dan ketika sumur-sumur lain yang lebih dangkal itu kemudian kering, orang bergerak mencari sumur yang lebih dalam, yang nggak pernah kering itu. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam apa yang Tuhan telah kerjakan, di ayat-ayat sebelumnya dia berbicara tentang apa yang telah Kristus lakukan itu. Dia meninggalkan kemuliaan menjadi hamba, mati karena menebus dosa dan salah kita. Bersukacitalah dalam Tuhan, dalam mengingat karya Kristus yang menyebabkan engkau menjadi anak-anak Allah. Bersukacitalah di dalam apa yang telah Kristus lakukan dalam Tuhan. Ingat, kekayaan boleh pergi, cinta dan relasi boleh terbang, kesehatan boleh terguncang, hidup bermakna boleh enggak kita dapatkan. Tetapi ada sumber yang tidak pernah kering, yang darinya sukacita itu mengalir, yaitu kesadaran. Apapun yang terjadi, saya tetap anak Tuhan. Saya tetap anak Tuhan karena pengorbanan Kristus dan tidak ada situasi yang bisa mengubah status itu. Apa artinya status itu sih saudara-saudara? Bahwa kalau saya tetap anak Tuhan, saya tetap di dalam Tuhan, apa yang membuat status itu menjadi berbeda? Yang membuat status itu menjadi berbeda adalah
ketika dalam status sebagai anak Tuhan itu, kita punya berhak, kita punya hak, kita punya harapan untuk memandang ke depan, untuk datang kepadanya dalam segala permohonan dan doa. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 dituliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Status sebagai anak-anak Allah itu memungkinkan kita untuk berdoa, memohon, meminta. Dan hasil dari permohonan dan permintaan itu adalah damai sejahtera Allah, perhatikan kalimat ini, yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dalam arti dia bekerja dengan cara di luar pemahaman kita, dia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Punya uang nggak salah, semua orang pengen punya. Punya cinta dan relasi juga nggak keliru, siapa yang nggak butuh. Punya kondisi badan yang sehat, idaman tiap orang. Punya hidup yang bermakna, semua orang menginginkannya. Tetapi itu tadi adalah sumber-sumber yang seperti sumur yang dangkal. Bisa kering, bisa tidak kita dapatkan. Kita bisa kehilangan. Dan kita butuh sumber yang lebih dalam. Yaitu di dalam anugerah yang menjadikan kita anaknya. Di dalam anugerah yang menyebabkan kita sebagai anaknya boleh berdoa. Dan hasil dari doa itu adalah damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Walau situasimu nggak berubah, walau situasimu belum seperti yang kamu harapkan, walau kamu kehilangan sumber-sumber yang dangkal itu, sebagai gantinya damai sejahtera Allah menguasai hidupmu. Sebelum pandemi menyerang negeri kita, saya menerima permintaan dari orang yang mendengarkan acara saya di sebuah radio. Anaknya meminta supaya saya menemui ibunya yang terbaring sakit di sebuah rumah sakit di Surabaya. Ibu dengerin bapak terus di radio dan ibu pengen ketemu. Boleh nggak mampir? Saya bilang oke, saya akan upayakan dalam seminggu ke depan, 1-2 hari sebelumnya saya akan datang. Tapi kalau boleh tahu ibu sakit apa? Supaya saya jelas saudara-saudara. Oh, ibu sudah stadium akhir, Pak. Oke, saya ngerti. Saya harus segera datang. Barangkali itu adalah salah satu keinginannya yang terakhir kan? Bonus, nggak ada yang tahu. Jadi datanglah saya ke rumah sakit itu, mungkin satu kamar itu ada 8 atau 10 orang, saya tidak menghitungnya. Si ibu itu ada di kira-kira agak tengahan gitu ya. Saya masuk, saya memperkenalkan diri, saya ngelihat ada wajah sukacita di situ, kegembiraan, kita ngobrol sebentar dan kemudian saya berkata, Bu, saya berdoa untuk ibu ya, boleh ya. Kemudian saya meletakkan tangan, saya berdoa untuknya, setelah amin, si ibu tiba-tiba terdiam. Diam, keluarga cemas, loh kok tahu-tahu diam, jangan-jangan benar kata rumor, pendeta WP, pendeta GKI, pencabut nyawa. Dia, kemudian keluarganya bingung lari, nyari suster, mencet, apa itu, pokoknya kemudian datanglah dan kemudian dia dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau undang saya untuk berdoa ya. Resiko di luar tanggung jawab saya. Dan benar kan? Ketika dibawa ke tempat lain itu saya bilang saya di sini aja dulu deh, saya tunggu. Nggak nyampe 15 menit anaknya datang. Ibu udah ke surga, Pak. Tapi terima kasih ya udah datang. Anda makin takut kan ngundang saya?
Terus saya bantu satu keluarga untuk membereskan barang yang di situ. Nah, ketika saya jalan keluar, dari sebelah kiri ya, ada yang memanggil saya, "Bapak, Bapak." Saya noleh, menunjuk diri saya, "Iya Bapak, sini, kesini sebentar." Ada seorang perempuan ditemani satu anggota keluarga, yang kalau Anda lihat, Anda udah langsung paham afiliasi keyakinannya. "Kenapa Bu?" "Doa untuk saya ya, doa untuk saya." Terus saya bilang, "Bu, saya pendeta, saya pasti akan berdoa secara Kristiani, saya nggak mungkin berdoa dalam agama yang lain." Dan Ibu tahu tadi saya habis doain orang, orangnya langsung pergi loh. Dia diam lalu dia bilang begini, "Saya mau seperti Ibu tadi, saya mau punya gembira seperti Ibu tadi." Maksud Ibu? Iya, setiap pagi saya dengar dia nyanyi. Dia sakitnya seperti saya, dia bisa nyanyi. Saya dengar pelan-pelan orang ini nyanyi. Malam hari ketika saya nggak bisa tidur, saya dengar dia nyanyi. Dan saya tahu dia membaca beberapa ayat, ya itu pasti kitab sucinya. Waktu dia masih kuat, kadang dia jalan kalau mau ke kamar mandi, lalu tersenyum kepada saya, menyapa saya. Dan saya berkata pada diri saya pengen punya rasa bahagia seperti dia. Bapak bisa ajarin ke saya gimana supaya bisa bahagia waktu sakit? Dan Anda tahu sebagai seorang pendeta saya nggak akan pernah menyanyiakan kesempatan itu. Dan saya akan berkata kepadanya, sekali lagi saya ini pendeta, jadi saya berbicara dari perspektif Kristen. Ibu mau dengerin? Gak apa-apa, saya mau belajar. Ujung percakapan kami adalah tentang Yesus. Tentang Yesus yang mengampuni dosa, bukan amal dan perbuatan baik. Tentang Yesus yang menjadi sumber kegembiraan yang paling dalam. Karena dia bukan hanya berurusan dengan masa lalu kita, dosa dan kesalahan. Dia menjamin hidup kita di masa kini dan masa depan. Sehingga ada sukacita dari sumber yang lebih dalam. Dari uang, cinta, rasa bermakna, kesehatan. Bersumber dari damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua orang pengen happy, pengen gembira, pengen bahagia di dalam hidup ini. Tetapi kadang orang saking pengennya meraih sumber-sumber itu, uang, cinta atau relasi, kesehatan, rasa bermakna, saking pengen meraihnya, malah terjerembab di dalam problem, malah terjerembab dalam kesalahan, malah terjerembab dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita, bukan? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan dari sumber-sumber yang dangkal, yang saking pengennya malah kita buat salah itu. Bukan. Tetapi dari hati yang mengalami pemerintahan, penebusan, dan jaminan Kristus. Untuk masa kini dan masa depan. Dan jika Bapak Ibu hadir saat ini, inilah undangan Tuhan kepada Bapak Ibu.
Lihat, kamu ngumpulin duit kan? Saking pengennya pakai cara-cara yang kemudian malah membuat kamu susah kan? Lihat, kamu butuh cinta, kasih sayang, penerimaan, tapi saking butuhnya malah kemudian kamu menempuh jalan yang salah kan? Lihat, kamu pengen kondisi sehat, tetapi banyak hal eksiden justru terjadi ketika kamu sedang berupaya untuk sehat itu kan? Lihat, kamu pengen hidup bermakna, tetapi respons orang melukai hatimu kan? Kita butuh sumber yang lebih dalam. Dan itulah yang disediakan oleh Kristus lewat penebusannya dan lewat pemeliharaannya. Datang kepadanya. Mari kita berdoa. Saya memberi waktu Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Barangkali pengejaranmu pada sumber-sumber kebahagiaan itu justru membuatmu dalam masalah, kesalahan, dosa, atau banyak hal lain. Tuhan tahu kita butuh semuanya, tapi itu sumber-sumber yang dangkal, yang terutama yang kita butuhkan adalah kasih karunia Kristus yang mengampuni kita dan memelihara hidup kita di masa kini dan di masa depan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ambil waktu untuk berdoa, menyerahkan segala takut, khawatir, kegelisahan, kesalahan, dosa, apapun itu juga. Tuhan berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Berdoalah. Di dalam nama Kristus kami datang kepadamu. Basuh segala salah dan dosa kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran menguasai hati kami. Kami gembira, bahagia, sukacita, karena kami ingat apa yang Kristus lakukan, menjadikan kami anak-anak-Mu, dan memelihara hidup kami di masa kini dan masa depan. Amin.